Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini anak-anak soleh dan solehah? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tematik 4H tentang teks fiksi. Teks fiksi. Ada yang tahu teks fiksi itu apa? Iya, teks fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata, atau imajinatif. Nah, macam-macam cerita fiksi. Yang pertama adalah novel. Yang kedua adalah fabel. Yang ketiga komik. Keempat dongeng. Kelima cerpen. Keenam cerita bersambung. Ketujuh novel. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar novel atau bahkan tahu pengertian dari novel. Iya, novel adalah cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Nah, ini adalah contoh dari novel. Salah satunya berjudul Laskar Pelangi. Fabel. Ya, fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Ayo, apa contohnya fabel? Iya, di sini ada kisah gajah dan tikus. Nah, kisah ini disebut fabel. Komik. Iya, komik adalah cerita bergambar. Nah, seperti apa contohnya? Iya, contohnya di sini ada gambarnya dan ada ceritanya. Jadi, komik adalah cerita bergambar. Dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng juga dapat terinspirasi dari suatu peristiwa. Ya, di sini ada contohnya dongeng Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Dan ini juga ada salah satu contoh dari dongeng. Cerpen. Cerpen adalah cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat, kurang dari 10.000 kata. Nah, ini adalah contoh dari cerpen. Cerita bersambung. Cerita bersambung adalah cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut di dalam surat kabar atau majalah. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita bersambung. Cerita silat. Cerita silat adalah cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Nah, ini adalah contoh cerita silat. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat. Nah, di sini ada tokoh. Iya, tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dalam cerita. Yang pertama adalah tokoh utama. Nah, dalam tokoh utama ini, tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Yang kedua adalah tokoh tambahan. Di tokoh tambahan ini, tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita.
Sedangkan yang ketiga adalah tokoh latar. Tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Terima kasih sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.